Hai semuanya, kali ini kita akan membahas 3 cara favorit saya dalam membuat pintu dan jendela. Pertama kita mulai dari pintu. Saya sudah menyediakan ruang untuk pintu sebesar 85 x 220 cm di dinding dengan ketebalan 15 cm untuk memperlihatkan masing-masing cara. Sebelumnya kita set dulu snapnya agar gerakan kita nanti bisa terkunci di titik-titik tertentu yang kita klik. Caranya klik kanan di bagian ini yang ada angka 3-nya. Kemudian kita clear all. Yang saya gunakan biasanya snap di endpoint dan midpoint. Lalu di close. Kemudian berikutnya kita akan membuat tulisannya dulu menggunakan line. Nyalakan snap dengan kemudian kita edit spline-nya. Kita masuk ke dalam geometri lalu ke outline. Min 5 cm. Kemudian kita extrude setebal ketebalan kusen, yaitu sekitar 12 atau 13 cm. Kita ambil 12 cm saja. Lalu kita align. Kita lihat dia sudah berada di tengah-tengah. Berikutnya kita akan membuat dengan cara yang pertama, yang paling saya sukai dalam membuat pintu, yaitu dengan editable poly. Saya sangat menyukai cara ini karena kemungkinannya tidak terbatas. Kita dapat membuat bentuk apa saja. Sekarang kita mulai dari membuat box. Lalu kita convert ke editable poly. Kita isolasi dengan Alt Q. Sekarang kita edit. Misalnya dengan model seperti ini. Lalu kita bisa memberikan multiple objek untuk mapnya, misalnya dengan ini. Sekarang kita coba lagi. Cara berikutnya yang saya sukai adalah dengan menggunakan default dari 3D Max. Pertama-tama, pintu yang sudah jadi kita buatkan layer yang baru, sehingga kita bisa membuat pintu baru tanpa mengganggu pintu yang lama. Caranya adalah kita masuk ke manage layer, kemudian kita buat layer dengan ini, kita beri nama pintu poly, lalu kita select itu yang baru kita buat tadi, lalu kita masukkan ke dalam layer dengan cara mengetik tanda plus, lalu kita hide. Kemudian kita kembali ke default dengan mengklik ini, kita buat cara yang berikutnya. Kita masuk ke create geometry, lalu doors. Ada 3 jenis doors di sini, yaitu sliding atau pintu geser, kemudian bifold atau pintu lipat, dan kemudian pivot. Dengan mengetik S, kita masuk ke pivot, kita klik di bagian kiri, lalu kita drag ke bagian lebarnya, kita tarik ke bagian depan, lalu klik, lalu kita tarik ke atas untuk tinggi. Kemudian frame-nya kita atur di sini menjadi 5, kedalamannya kita biarkan default. Jika kita perhatikan dari atas, maka akan terlihat bahwa pembuatan pintu ini itu adalah berdasarkan lebar dan tinggi daun pintunya. Karenanya, setelah membuat, kita kembali harus mengedit ukurannya. Pertama, kedalamannya kita ubah menjadi 12. Kemudian, ketinggiannya kita kurangi besar frame yang tadi kita buat, yaitu 5 menjadi 215. Kemudian, lebarnya kita kurangi kanan kiri, yaitu 10, jadi menjadi 7. Setelah itu kembali kita ratakan, kita ke perspektif, kemudian kita nyalakan lagi
Kemudian kita klik di sini tahan, lalu klik di bagian tengah. Lalunya kita ganti menjadi misalnya 10. Kemudian ketebalan pintunya kita ubah menjadi 4. Kemudian door offset itu adalah tempat di mana kita akan meletakkan pintunya. Kurang lebih sekitar 4. Agar dia tepat berada di tengah. Kelebihan dari pintu ini, selain karena bentuknya yang praktis, dia juga memiliki pivot di bagian engsel, sehingga apabila kita buka, kemudian kita tutup lagi, dan kita ingin mengedit lagi bagian depannya, kita juga bisa mengubah panel ini, misalnya di bagian horizontal, yang vertikal ini kita bagi menjadi 2 dan 3, kemudian jarak antar frame-nya kita bisa ubah-ubah, misalnya kita akan memasukkan angka 4,5. Kita juga bisa membuat pintu panel dengan mengetik barcode. Kemudian jika kita ingin mengedit besarnya, kita bisa edit bagian lebarnya. Width 1 adalah bagian yang paling dekat dengan railingnya. Kalau width 2 adalah bagian yang mendekati bagian tengahnya. Misalnya width 1 kita ubah menjadi 3, width 2-nya menjadi 2. Kemudian kita juga bisa mengatur ketebalan bevelnya yang di bagian tengah. Saat ini ketebalannya hanya tipis saja. Kita bisa mengubah mulai dari thickness yang paling tengah. Thickness-nya biasanya saya mulai dari thickness 2, saya buat menjadi 3. Kemudian yang lain akan saya tinggal mengikuti. Misalnya yang kanan saya ingin ubah menjadi 2,5. Yang kiri saya akan buat menjadi 1,5. Maka jadilah pintu. Kita hanya bisa mengubah dengan menggunakan editable poly. Kemudian kita dengan menggunakan vertex kita ubah. Ini pun pivot door-nya masih tetap bisa kita buka. Karena arahnya kita mau ke sini. Sekarang kita bisa taruh materialnya. Dan kita coba render. Cara berikutnya adalah dengan menggunakan mapping. Cara ini adalah cara yang termudah, tapi bisa hasilnya justru seolah-olah terlihat lebih rumit daripada cara-cara yang tadi kita bahas ini. Kita buat line-nya. Berikutnya kita buat pintunya. Kemudian kita map dengan map yang apapun yang kita suka. Demikianlah 3 cara saya dalam membuat pintu. Berikutnya kita akan membuat jendela. Untuk membuat jendela saya sudah membuat kosongan sebesar 120 dikali 150. Cara yang paling saya sukai dalam membuat jendela adalah dengan menggunakan extended line. Lalu kita masuk ke dalam shape, lalu ke extended line, lalu masuk ke way rectangle, nyalakan snap-nya, buat rectangle sebesar positionnya yaitu 5, lalu buat sekali lagi mulai dari tengah sebesar daun jendelanya, yaitu misalnya kita gunakan 7. Kemudian kita kecilkan sedikit ukuran lebarnya, kita kurangi sebesar 0,25 menjadi 69,75, lalu di lock menggunakan spasi, nyalakan snap-nya, kita geser ke sini, spasi lagi. Kemudian kita copy secara instan, klik spasi lagi untuk mengunci bendanya, ya tanda kunci ini, nyalakan snap, lalu digeser. Kita pilih bagian tengah, kita extrude,
sebesar daun jendela. Begitu 4. Kemudian bagian frame-nya kita extrude sebesar 12. Kemudian kita warnai dengan tekstur. Berikutnya kita buat jendelanya menggunakan plane. Kita masuk ke dalam standar primitif di plane. Kita align ke tengah lagi menggunakan Z. Menggunakan F3. Kita lagi, kita align. Oke. Dan kita coba render. Render dulu. Perhatikan celah sebesar 0,25 yang tadi kita buat di sini. Dia akan membagi dua jendela ini sehingga tidak jadi seolah menyatu. Kenapa saya suka menggunakan extended spline? Karena apabila kita ternyata ingin mengubah misalnya lebar daun jendelanya, kita tinggal mengubah ini. Ini menjadi 10. Jadi dalam mengeditnya juga menjadi lebih mudah. Cara berikutnya saya akan menggunakan editable point. Dan jadi jendela. Kita align dulu ke dinding. Bagian belakang, oke. Kita beri material. Kita beri material lagi. Kita convert lagi. Lalu pada bagian poligonnya kita pilih bagian ini. Kemudian kita render. Kemudian kita masuk ke dalam create, lalu Windows. Di sini ada all new window, casement, fix yang tidak ada angle-nya, pivot yang angle-nya ada di tengah, projected, dan sliding yaitu jendela geser. Caranya sebetulnya kurang lebih sama, karena ini kita pilih salah satu saja. Dalam hal ini kita akan mencoba casement. Klik dulu di bagian tengah, drag, tahan, drag ke kanan, tarik ke depan, klik, lalu klik di bagian atas. Jika tadi pintu dia berdasarkan lebar daun pintunya, sedangkan jendela dia akan pas mulai dari frame-nya. Jadi kita tinggal mengubah lebar frame-nya yaitu 5 kali 5. Kemudian ketebalan panelnya diubah di sini. Kita tadi menggunakan 7, kemudian dijadikan 2. Lalu ketebalan jendelanya kita ubah menjadi 4. Langsung jadi jendelanya. Kelebihannya tentu saja dia bisa dibuka-buka dengan arah yang bisa berubah. Ya kita salah, tinggal klik screen. Tetapi saat ditutup dia menyatu, dan inilah kekurangannya. Pada saat di render, saat menyatu itu seolah-olah jadi satu bagian. Kita gunakan edit mesh. Kita masuk polygon, pilih polygon bagian depan, polygon bagian belakang, dan kita masukkan material dan selesai. Demikianlah 3 cara favorit saya dalam membuat pintu dan jendela. Selamat mencoba!